Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sudah bergairah. Karena saya lihat kemarin itu sesi pertama, wah luar biasa. Ini bagus sekali, baru kali itu malam itu, baru kali ini ada rekoleksi sesi pertama kemarin. Kelihatan cerah. Wah, kayak nampak mau, kayak nampak mereka lemes. GMK. Loh, tadi jalan kaki apa naik? Naik mas. Dan mereka mana bener. Kurang itu sekarang kita bersama satu. Ini justru bagian penting. Ini justru bagian penting. Penting dalam arti apa? Ya supaya aku juga sekaligus kita masing-masing betul-betul mengalami transformasi. Artinya apa? Aku mengalami perubahan. Maka saya ulangi lagi. Kamu bisakah saya bersuka cita? Bisakah saya berpengharapan kalau saya lagi beban? Kalau saya mengatakan Pak Bu, kalau Bapak Ibu menemukan beban, cek dulu. Beban itu dari dosa jenengan atau beban itu karena jenengan melakukan Injil? Dicek dulu. Kalau beban itu dari dosa, berarti itu bukan salib, tapi maut. Tadi di sini dikatakan ciloko. Oh, lagu tadi ya. Gusti gandul, gandul gusti. Itu maut. Nah itu. Tidak semua beban itu salib, maka dicek. Tapi kalau panjenengan itu melakukan Injil, urip benar, jujur, ya, setia, disiplin, tanggung jawab, sopan santun dan sebagainya, tapi kalau saya malah punya beban penuh, itu salib, maka disyukuri. Ini penting. Romo mertua saya, Om jutake saya Romo, itu saya mengalami beban Romo. Nah, mertua jutake jenengan karena jenengan berbuat jahat atau tidak? Tidak Romo. Saya berbuat baik, tapi itu dari pihak mertua yang seperti itu. Oh ya sudah, berarti si maut itu dia, si ciloko de, jenengan tidak. Maka sekarang beban itu bisa dialami sebagai salib itu. Maka dicek dulu apakah itu datang dari kejahatan Anda atau dari Anda melakukan yang benar. Nah, kalau sudah nomor satu dicek, lalu titik bawahnya. Beban apapun tidak bisa dikatakan sebagai penyebab atau ada tidaknya sukacita dan pengharapan. Pak, Bu, kok jenengan gak ada pengharapan? Ya Romo, saya tidak berpengharapan karena ada beban. Oh salah. Bu, kok jenengan tidak bersukacita? Ya Romo, gara-gara ada masalah. Salah. Itu. Kok jenengan itu gak punya iman, gak punya kasih, gak punya harapan? Ya jelas lah Romo, masalah kok banget. Bukan itu. Nah kita seringkali berkata, jelas Romo saya nggak bisa berharapan karena masalahnya bertumpuk-tumpuk. Kalau mau dilihat soal masalah, Yesus punya masalah enggak? Banyak, ya. Oh dia mengajar aja, ada yang mengamat-amati, ada yang mau jegal kok, ada yang mau menjatuhkan kok, mencobai kok. Loh, Yesus mengajar pun ada masalah, ada beban, ada. Tapi apakah Yesus itu tidak bersukacita? Dia bersukacita. Apakah dia berpengharapan? Dia berpengharapan. Romo, Yesus itu kurang opo. Dia tuh menyembuhkan banyak orang. Tapi kok ternyata orang itu gak mau terima kasih, gak mau bersyukur. Itu kan berarti Yesus menghadapi masalah toh? Ya. Apakah Yesus bersukacita? Tetap bersukacita. Apakah Yesus berpengharapan? Iya, berpengharapan. Nah, maka satu poin, jangan dituduh bahwa beban
itu penyebab saya tidak bersukacita. Saya punya beban. Apa itu? Penyakit jantung. Aku bypass. Maka kemarin saya langsung pulang, terus saya tidur, ya, karena kaki itu kok kesel banget. Saya tidur. Ya itu beban. Tapi apakah ini bagi saya penghalau atau pembuang atau penghancur sukacita? Tidak. Nah, seperti itu. Maka justru kemudian saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, betapa fisik itu lemah. Terima kasih. Ternyata Engkau memberikan macam-macam rasa pada fisik. Keju, nyeri, kemeng, enak, seger. Luar biasa Tuhan, banyak sekali rasa yang Kau berikan kepada saya. Nah, ini berarti apa? Aku bersukacita. Justru ketika kita fisik lelah, fisik lemah, aku bisa memuji Tuhan. Memujinya apa? Bukan pujilah Tuhan, enggak. Tapi aku makin kagum dengan Dia. Kenapa? Dia itu kreatif menciptakan macam-macam rasa pada tubuh yang sama. Nah, disitulah sukacita. Maka ketika kita berada pada jalurnya Tuhan, ujung-ujung yang namanya kesel, yang namanya darah, yang namanya apapun hilang. Ini daripada sedikit keju terus pergi ke puskesmas, sedikit kesel tukang pijat, sedikit opo keringat, sedikit opo minta obat ini obat itu. Waduh, hati-hati kalau nanti salah pijat atau apa malah kemudian bermasalah. Jadi Bapak Ibu, itu tentang beban. Sekali lagi, beban apapun bukan penyebab hilangnya apa pengharapan, hilangnya sukacita. Sekarang B, masih yang B. Beban apapun, masih titik nomor 2 ya. Beban apapun tidak bisa dikatakan sebagai penyebab ada tidaknya sukacita dan pengharapan. Lalu apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu keputusanku atau pilihanku yang egois. Kemarin sudah saya beritahu apa itu egois. Anti Kristus, anti ajarannya, anti cara bertindaknya. Ini. Oh, jadi penyebab tidak ada sukacita, tidak adanya pengharapan itu egois saya, Allah. Bukan beban, Allah. Bukan. Bawahnya. Kendati ada beban, aku bisa bersukacita dan berpengharapan. Asalkan aku ingkar diri dan ikuti Yesus, yakni ikuti ini. Matius 11:28-30. Isinya apa? Bapak Ibu, panjenengan berbeban berat. Gusti, lalu Gusti ngendika, datang pada saya. Ikut ikut sembahyang, ikut rosario, ikutlah PD, ikutlah BKSN, ya. Aktiflah di PD. Jangan hanya aktif kalau mau rekoleksi atau ziarah baru aktif. Tapi aktiflah ketika ada pertemuan-pertemuan PD. Datanglah dan belajar dari aku. Jangan terjebak dengan yang tadi saya menutup dengan tas. Rono ini numpak bis ya saya kaya ngono, misalnya ya saya mau lagi peragam lah dengan tugas. Numpak bis dong ini, makan dong ini, rekreasi dong ini, ke gereja dong ini, kondangan dong ini, udan dong ini. Nah, mana Tuhan? Tapi ketika membuka macam ini, apa yang kau lihat? Yang kulihat macam-macam. Yang kulihat langit, yang kulihat pohon ada macam-macam.
Yang kemudian ada teman, yang kemudian ada yang baik, ada yang tidak baik, yang kemudian ada roti, ada kerupuk dan sebagainya. Tapi nek ingin terkumpul terus. Apakah Tuhan mau memberikan rezeki rahmat pada orang yang terkumpul terus? Iman-iman. Maka Yesus berkata, jenis ini jenis asu, jenis ini jenis babi. Jangan diberi harta kami, jangan diberi mutiara. Ini penting. PD karismatik adalah orang yang bebas, tidak terhukum dengan yang tadi itu. Tapi waktunya tinggal 1/4 jam, lalu saya akan langsung ke nomor 5. Ini contoh Bunda Maria penghayat tema. Bunda Maria bersukacita dalam pengharapan, tampak dalam Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 8. Saya bagi kitab sucinya ini. Sambil dibagi mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, Ibu dan Bapak, ya silakan. Terima kasih Bapak. Dalam poin keempat berbagi itu tentang tema, saya melihat penerangan dari Romo yang ditulis kembali benar selaras dengan Tuhan. Ya. Jadi karena kita sudah berbuat baik menurut saya sudah berkata-kata yang baik menurut saya cara berpikir, bertindak, perilaku sudah baik menurut saya dan selaras dengan Tuhan. Tapi ternyata diterima orang lain tidak selaras, dinilai atau menyikapi bahwa yang saya katakan atau perilaku, tidak lanjut saya, cara saya dalam hidup itu ternyata tidak selaras. Berarti ada orang lain yang melihat dan saya lain berarti tidak selaras dengan Tuhan. Baiknya bagaimana? Ya, Ibu, kalau Ibu merasa yakin apa yang kulakukan ini, yang kulakukan ini benar, ada data enggak? Ada sesuai sabda. Motivasi Ibu apa? Motivasi saya tidak egois, tapi motivasi saya yaitu untuk mengabdi Tuhan, untuk mencintai orang itu. Sudah, kalau itu jalan terus. Tapi ketika Ibu jalan terus, ada orang berkata apa lain. Misalnya Ibu ini mendengar dari poster bahwa caosan Romo Paroki belum datang, maka Ibu yang punya catering cepat-cepat membuat masakan, karena romonya di paroki juga ada romo tamu. Lalu Ibu memasak dan membawa. Lalu ketemu dengan saya, Bu, mau kemana? Mau ke Pasuruan, mau bawa apa? Bawa makanan romo. Loh, bukankah ini bukan jatahnya Ibu? Itu tidak ada, itu lupa romo. Maka saya membuatkan, karena di sana ada banyak tamu supaya tidak kehilangan. Karena ini apalagi sudah jam 1:15 siang, maka saya memesan. Udah jalan. Tapi dengan jalan ada orang mengatakan, Evi. Lalu orang mengatakan, biasa kayak nopo Evi cuma. Kenapa kok biasa kere siang-siang tenangan yang Pasuruan? Dan nopo harga romo-romo kayak. Orang berkata begitu. Ibu dengar ya. Ya siapa punya temannya jangan mendengar. Ya mendengar apa kok? Dengar ya sudah, tapi tidak usah dimasukkan. Begitu dengar, cek betulkah itu saya? Tidak. 10 saja. Terus. Romo, ternyata tidak ada ibu tuh, tapi saat lingkungan tuh mulai ke saya bahwa saya tuh begini. Terus jalan terus. Itu yang namanya takut pada Tuhan, tidak takut pada manusia. Tapi kalau itu mandek, terus mulai, itu Bu, iki jam 2 jenengan iki ora tekan Pasuruan
orang gara-gara mikir ngomong aku sembarang mandek ngomong aku rugi jenenganku rancang berkah. Biarkan saja. Maka kita ingat ada ilalang, ada gaduh, itu jenis ilalang. Maka nggak usah dikatakan oh dasar kamu jenis ilalang. Baik macam begitu juga bagi yang lain. Kita mungkin sudah betul-betul benar motivasinya yang benar, steril dari keegoisan ingin cari teman, nggak ada sama sekali. Ya sudah, jalankan terus saja. Meskipun orang berkata apapun, luweh macam itu. Tapi itu orang berkata apa Romo, saya keras kepala, ayo maksud ngomong itu. Yang ngomong itu kan bukan orang benar, orang-orang yang mungkin hatinya sedang tidak baik. Baik, Bapak nanti dulu ya Pak ya. Kita ke bahan terakhir dulu ya. Kita ke perkawinan kita. Saya ajak kita membaca bersama, tetapi tidak sampai selesai ayatnya, tapi kita akan sampai kepada ayat 8 sampai ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Stop. Tuh, Bapak Ibu, ada undangan Ibu Maria rawuh. Yesus juga rawuh. Maka apakah Bapak Ibu kalau ada undangan rawuh? Undangan apa yang Bapak Ibu rawuh? Undangan perkawinan rawuh? Ulang tahun rawuh? Peresmian toko rawuh? Ya latihan toko rawuh? BKSN rawuh? Rosario rawuh? PD karismatik rawuh? Nih cek. Baik. Maka nomor 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Stop. Ada masalah di situ Bapak Ibu? Ada. Apa itu? Kehabisan anggur. Bolehkah dikatakan beban di situ? Beban boleh dikatakan? Bisa. Ada beban. Entah itu karena kecerobohan seksi konsumsi atau karena tamunya yang beludak ya. Si diundang hanya suami istri membawa anak di bawah kabeh macam itu. Maka beban kekurangan anggur bisa datang dari kejahatan, yaitu yang punya gawe, bisa saja karena salib itu. Jadi ada beban. Nah, ketika mereka kekurangan anggur ada beban. Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka